Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitrah dengan NIM 2130404024. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas video perekonomian Indonesia tentang perdagangan luar negeri. Baiklah, langsung saja. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, terjadi proses pertukaran antara berbagai negara hambatan, seperti tarif. Yang dimaksud dengan tarif, pajak yang dikenakan pada barang impor. Dan yang kedua, kuota, batasan terhadap jumlah barang yang boleh diimpor. Masalah lain dalam perdagangan internasional adalah soal kurs. Selanjutnya, sumber perdagangan internasional. Keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan negara adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Contoh, negara beriklim tropis seperti pisang, kopi, dan jeruk. Negara beriklim dingin seperti ikan salmon SKI. 2. Penghematan biaya. Timbulnya increasing return to scale atau turunnya biaya pada skala produksi yang besar. Yang ketiga, perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Prinsip keunggulan komparatif. Setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang yang biayanya relatif rendah, artinya relatif lebih efisien dibandingkan negara lain. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang yang biaya produksinya relatif lebih tinggi, dengan kata lain, kurang efisien dibanding negara lain. Sekarang, kita masuk pada analisis keunggulan komparatif. Dapat dilihat seperti tabel di atas. Dengan adanya perdagangan bebas, setiap negara mengalihkan produksinya ke bidang yang memiliki keunggulan komparatif. Dalam hal ini, Amerika mengekspor pangan ke Eropa dan Eropa mengekspor sandang ke Amerika. Efek dari proteksionisme, tarif dan kuota. Proteksionisme hanya akan mengurangi volume perdagangan internasional dan membatasi dorongan efisiensi yang terkandung dalam spesialisasi dan pembagian kerja, atau bisa disebut dengan division of labor, dalam perdagangan internasional. Banyak komoditi dan banyak negara. Banyak komoditi. Kekuatan penawaran dan permintaan yang akan menentukan lokasi jatuhnya garis pembagi pada kontinum komoditi tersebut. Banyak negara bisa kita lihat pada contoh perdagangan segitiga seperti gambar di atas. Perdagangan segitiga memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan pada perdagangan bilateral, tetapi hal ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan sebuah negara harus seimbang secara multilateral. Liberalisme. Masih banyak negara yang melakukan langkah protektif akibat desakan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, yaitu dengan menerapkan tarif dan kuota yang jelas bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Mereka berkeyakinan bahwa proteksionisme diperlukan untuk melindungi perindustrian domestik dari tekanan persaingan luar negeri. Bisa kita lihat pada gambar di atas produksi impor dan konsumsi pada situasi perdagangan bebas. Dari slide sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan tingkat harga pada equilibrium tanpa perdagangan akan menentukan arah arus perdagangan. Dalam perdagangan bebas, barang-barang akan mengalir dari wilayah berharga rendah menuju wilayah dengan harga lebih tinggi. Dalam contoh ini, pakaian akan mengalir dari pasar Eropa ke Amerika jika perdagangan antar negara dibuka. Kekurangan penawaran dipenuhi Amerika dengan cara mengimpor dari Eropa. Yang pertama adalah tarif. Tarif bisa dibagi dua. Yang pertama, tarif yang mencekik.
Tarif yang sedemikian tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan impor. Contoh di kasus tarif dolar per unit pakaian. Yang kedua, tarif yang moderat. Yang dimaksud dengan tarif yang moderat di sini adalah tarif yang akan menyulitkan impor tetapi tidak mematikan impor sama sekali. Contoh di kasus tarif besar per unit dolar pakaian. Tarif cenderung menaikkan harga, menurunkan jumlah yang dikonsumsi dan yang diimpor, serta menaikkan produksi domestik. Perbedaan kuota dengan tarif. Kuota akan mengakibatkan suatu perindustrian makin rapuh terhadap gejolakan penawaran. Tarif memberikan penghasilan tambahan pada pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengurangi jenis pajak lainnya. Yang ketiga, kuota hanya mengalirkan keuntungan tambahan ke keuntungan para importir yang beruntung. Dan yang keempat, meskipun secara keseluruhan keduanya buruk, tapi tarif masih lebih baik dari kuota. Efek dari tarif dapat kita lihat pada gambar di atas. Contoh kasus efek jika Amerika menerapkan tarif sebesar $2 per unit pakaian. Yang pertama, produsen domestik dapat meningkatkan produksinya karena adanya perlindungan harga yang ditimbulkan oleh tarif. Yang kedua, konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi sehingga harus mengurangi konsumsinya. Dan yang ketiga, pemerintah memperoleh penghasilan berupa tarif bea masuk. Di bawah ini akan saya sampaikan beberapa tujuan non-ekonomi penerapan tarif. Yang pertama, untuk menjaga kemerdekaan dan keamanan nasional. Contoh, menjaga suplai minyak dari sabotase dan monopoli. Penimbunan cadangan secara memadai. Yang kedua, untuk melindungi kelestarian suatu jenis industri. Contoh, tradisi pembuatan arloji Swiss ini bisa dikategorikan sebagai pemberi subsidi. Tujuan non-ekonomi jika dilakukan melalui proteksionisme ekonomi akan menyebabkan ketidakefisienan dan berbiaya tinggi. Tarif yang tidak berdasarkan teori ekonomi yang sehat. Yang pertama, tarif bagi kelompok kepentingan tertentu. Yang kedua, persaingan dari tenaga kerja negara lain yang lebih murah. Dan yang ketiga, tarif pembalasan. Alasan perlunya proteksi dalam kondisi dinamis. Yang pertama, tarif untuk industri balita. Yang kedua, tarif untuk mengatasi pengangguran, seperti meningkatkan produktivitas TK melalui kebijakan makroekonomi. Sekian tugas yang hanya dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.